Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Sabtu 20 September 2025, di mana kita mengenang dan memperingati Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam dan juga 100 martir Korea lainnya, antara lain Paul Chong Hasang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan gembira memuji kejayaan para kudus yang dibunuh demi Kristus. Berkat imannya yang kuat dan dibantu oleh rahmat, mereka bertekad bulat setia sampai akhir hayat. Meskipun diancam maut, tidaklah mereka takut, sebab Tuhan dampingi dengan kuasa ilahi. Mari mohon pada Tuhan agar kita digabungkan pada rombongan pahlawan sepanjang segala zaman. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah dengan rela doa kami pada hari ini, dan terangilah kegelapan hati kami dengan sinar rahmat-Mu yang menyembuhkan. Semoga kami dapat menguasai dorongan nafsu yang menggelapkan hati, sebab Engkau telah menyinari kami dengan cahaya rahmat surgawi. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang.
Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para pirsawan. Harap kita semua sehat. Juga sehat sebagai tanah yang ditaburkan penabur. Hari ini kita memperingati 102 martir Korea. Pak Imam yang pertama Korea yang menjadi martir adalah Andreas Kim Tae-gon bersama dengan Awam satu Paul Chong Hasan dan beberapa imam MAP dari Perancis. Kita mengenang dan kembali melihat sejarah pada abad 18 di mana gereja pada awal mula di Korea diwartakan oleh kaum awam, antara Paul Chong Hasan itu, yang kemudian datang para pastor MAP, imam diocesan dari Paris, yang berkarya misi di sana. Seperti penabur yang tadi kita dengar, ya, yang tumbuh subur di daerah Korea saat itu, yang melahirkan umat baru. Mereka pindah dari Konghucu menjadi Katolik, dan kemudian ada kaisar namanya Joseon yang luar biasa, cukup kejam. Siapa yang pindah agama dipancung kepalanya. Maka kalau kita perhatikan di sekitar Seoul itu ada satu tempat yang menjadi sebuah kenangan, di mana di tempat itu ada tempat semacam gilotin, ya. Kepala orang dipenggal dan kepalanya lari atau masuk ke dalam laut. Itu yang dialami oleh Kim Tae-gon dan Paul Chong Hasan bersama dengan martir lainnya. Namun darah martir tersebut memberikan kesuburan. Saat ini Korea Selatan luar biasa. Panggilan menjadi Katolik luar biasa. Demikian pula panggilan menjadi imam dan biarawati. Ini karena apa? Darah para martir itu terus berdoa, memberikan kesuburan. Karena itu dalam memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon ini, gereja membicarakan tentang penabur, Allah yang menabur. Tanah tergantung pada sikap kita, dan Paul Chong Hasan serta Kim Tae-gon adalah tanah yang subur yang menghasilkan berlipat-lipat panggilan hidup. Maka kita bersyukur pada hari ini karena kita boleh memperingati kesetiaan, kebijaksanaan, kepahlawanan, dan keimanan 102 martir di Korea, yang memberikan kepada kita kekuatan khususnya untuk gereja Korea, yang mana tanah yang subur tadi tetap gembur, diolah dan diolah dalam terang Roh Kudus, sehingga melahirkan hal yang amat sangat luar biasa. Itu apa? Iman yang kukoh kuat, harapan yang tidak pernah hilang, selalu berpengharapan dan tak pernah dikecewakan, dan kasih yang membara, yaitu memberi diri melalui pelayanan kasih, melalui doa-doa dan karya kasih. Maka mari kita berdoa kepada Santo Kim Tae-gon dan Paul Chong Hasan bersama dengan para martir lainnya. Doakanlah kami agar kami boleh melayani Tuhan Yesus dalam kesetiaan, ketaatan, martiria, kesaksian hidup. Tuhan memberkati.